warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959. Demokrasi tahun 1949 sampai 1959. Pada tahun 1949 sampai 1959 merupakan periode kedua pemerintahan Indonesia merdeka. Pada masa ini terjadi 2 kali perubahan undang-undang. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Tapi sebelumnya, apa sih demokrasi parlementer itu? Demokrasi parlementer ialah sistem pengorganisasian dalam suatu negara dengan adanya tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembentukan kabinet kerja dan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik. Perubahan undang-undang di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 terjadi 2 kali perubahan. Yang pertama, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang merubah Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang pertama, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusional RIS 1949. Demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak berlangsung lama karena bentuk negara serikat yang dianut dalam konstitusi RIS tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 1950, kita kembali lagi ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pemerintahan berdasarkan parlemen dengan demokrasi liberal. Konstituante gagal menjalankan tugasnya karena adanya konflik antar partai di dalam konstituante sendiri. Akibatnya, ketatanegaraan menjadi sangat rawan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, Presiden mengeluarkan Dektir 5 Juli 1959 yang isinya adalah A. Pembubaran konstitusi, B. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. C. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan dari daerah serta golongan, serta pembentuk DPAS. Perwujudan atau kelebihan.
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Tanggung jawab pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sebab atau kegagalan munculnya konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk Partai Komunis Indonesia. Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Najwa Shihab. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.